Shalom, selamat sore bagi saudara-saudara yang seiman di dalam Tuhan. Kita bertemu di dalam acara sore hari ini. Kita tahu bahwa Tuhan sudah melindungi kita, memberkati kita, memberi kekuatan kepada kita. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyadari bahwa semua ini terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi Tuhan menyertai kita. Betapa pentingnya untuk kita mengerti, apapun situasi apapun yang kita hadapi hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Itu sebabnya sore hari ini kita akan membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita disertai Tuhan setiap apapun yang kita lakukan. Kalau Tuhan menyertai kita, pasti berhasil. Tanpa Tuhan menyertai kita, maka sia-sialah apa yang kita kerjakan. Untuk itu, mari kita akan melihat bagaimana Tuhan menyertai kita. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, cirinya orang yang disertai Tuhan itu adalah orang yang tidak takut dalam menghadapi apapun yang kita hadapi. Sebab Tuhan Yesus tidak memberikan roh ketakutan. Itu dibaca di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi takut. Sebaliknya, roh Allah itu membuat kita menjadi kuat. Menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa seringkali kita takut bahwa Tuhan tidak memberikan ketakutan kepada kita? Mengapa seringkali kita takut? Alkitab ada beberapa hal. Yang pertama, kita menjadi takut disebabkan oleh karena kita melihat masalah itu lebih besar daripada Tuhan kita, kuasa Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika kita melihat masalah itu lebih besar, maka kita akan mengalami ketakutan. Yang kedua, mengapa kita takut? Seringkali kita banyak mendengar kata-kata yang negatif. Apalagi kita menghadapi situasi PSBB yang berkepanjangan ini. Ada banyak orang yang takut. Ada orang yang seringkali mengirimkan berita-berita yang membuat kita menjadi takut, yaitu berita-berita yang negatif. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kita perlu mendengar suara Tuhan. Maka suara Tuhan itu membuat kita bisa menjadi tenang, bisa membuat kita damai sejahtera. Yang ketiga, saudara-saudara, mengapa kita menjadi takut? Sebab kita kurang menyadari bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, apapun yang kita hadapi, Dia pasti tolong kita. Pasti Tuhan bela kita. Dan kita menikmati apa yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, saudara-saudara, mengapa kita takut? Seringkali kita melupakan janji-janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Dia berkata, aku menyertai engkau, pasti Tuhan Yesus menyertai kita. Itu sebabnya pegang janji Tuhan. Yaitu janjinya bukan janji seperti manusia berjanji. Kalau manusia seringkali melupakan, tidak menghiraukan, tidak menepatinya. Tapi kalau janji Tuhan
pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, sadarilah bahwa janjinya Tuhan yang harus kita pegang. Tuhan ada bersama kita, menyertai kita. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, ciri yang kedua orang yang disertai oleh Tuhan. Yang kedua, orang itu tidak bimbang atau tidak meragukan kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang disertai Tuhan adalah orang yang tidak bimbang atau tidak meragukan kuasa Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, situasi apapun, sekalipun kita menghadapi virus corona yang berkepanjangan ini, PSBB yang berkepanjangan ini, ada banyak orang meragukan kuasa Tuhan. Ada banyak orang yang hidup di dalam kegelisahan. Ada banyak orang yang mengalami kekhawatiran. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh bimbang. Tuhan menyertai kita dan memberkati kita. Yang ketiga, saudara, ciri orang yang percaya dan disertai oleh Tuhan adalah orang yang mempercayai Allahnya, bahwa Allahnya atau Tuhannya sanggup meneguhkan dan siap menolong kita. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri, saudara-saudara kita tidak bisa menolong kita, ada satu pribadi yang siap menolong kita, namanya Yesus. Namanya Yesus. Yesus sanggup. Alkitab katakan Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dan rencananya tidak pernah gagal dalam hidup kita. Percayalah saudara-saudara, ketika situasi yang tidak memungkinkan bagi kita, rasanya kita sudah hampir-hampir tidak berdaya, tapi Tuhan siap menolong saudara. Tuhan siap meneguhkan saudara, sehingga saudara melihat keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan pada waktunya. Yang terakhir saudara-saudara, yang terakhir, cirinya orang yang disertai Tuhan adalah cirinya orang yang senantiasa memegang teguh tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan itu yang membawa kemenangan. Satu kali saya pernah pergi ke pertokoan saudara-saudara. Nah, satu kali saya melihat ada suami istri dan satu anak bergandengan tangan membawa membimbing anaknya masuk ke pertokoan itu. Nah, satu kali anaknya ini melihat sesuatu yang baginya itu bagus sekali, indah sekali, dan anak ini tertarik. Sampai ke lantai 2, anak ini melepaskan tangan papa mamanya, dan pada akhirnya begitu dia lihat sesuatu, dia melangkah dan jatuh dari eskalator lantai 2, dan akibatnya penderitaan. Saat itu Tuhan bicara kepada saya, apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap jangan melepaskan tanganku yang membawa kemenangan. Itu sebabnya saudara-saudara, betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya ayo, kita tidak boleh takut, sebab yang menyertai saudara adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Saudara, yang kedua, jangan pernah meragukan janji Tuhan. Jangan pernah bimbang bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang bisa melakukan segala perkara, yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang siap meneguhkan saudara. Tuhan kita yang kita sembah siap menolong saudara. Ketika saudara mengalami masalah persoalan yang cukup berat, tidak ada seorang pun bisa menolong kita. Tuhan pasti menolong kita. Dan yang terakhir, Alkitab katakan, jangan pernah lepaskan tanganmu dari tangan Tuhan yang membawa kemenangan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba sudah sampaikan firman-Mu, walaupun penuh dengan kesederhanaan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin, akan meneguhkan, akan menguatkan, akan membawa Tuhan setiap orang yang percaya kepadamu mengalami penyertaan Tuhan, mengalami pertolongan daripada Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa buat negara dan bangsa kami Indonesia yang sedang mengalami krisis yang seperti ini Tuhan. Tuhan, itu sebabnya kami berdoa, berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya supaya bisa mengatasi virus corona ini sampai pada akhirnya. Itu sebabnya Tuhan, TNI Polri, Engkau memberkati, dan setiap pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini atau sore hari ini, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.